Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, perjumpaan kita di bulan September, ya, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sering saya katakan, kita ini sepertinya kalau menunggu COVID kapan selesai, itu seolah-olah lama sekali ya. Kapan ini COVID selesai? Tapi kalau lihat bulannya, kalau lihat harinya, lihat minggunya, seolah-olah begitu cepat, saudaraku, ya. Jadi begitu banyak persoalan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga ada yang mengatakan gak kroso ya, usah ulang mana, ya kan? Gak terasa kita berjumpa lagi di tempat ini dengan satu ketetapan hati bahwa kita berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu kepada kita semuanya. Pada bulan ini dengan tema bulanan, kalau saudara sudah baca tadi pagi dalam warta, apa temanya saudara? Menang karena perlombaan, bukan ya? Menang karena pertandingan, bukan? Menang karena iman, haleluya, tas diwojok, ya kan? Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bahwa tema kita adalah menang karena iman. Saudara, mungkin saudara sedikit jenuh mungkin. Kok menang-menang dan keluarga pemenang kemarin dan segalanya pemenang? Sebab tahun ini tema besarnya jelas, ya. Dan bulan depan kita masuk pada usia yang ke 12 tahun ya. 13 tahun, saudaraku, kita 13 tahun gereja kita. Jadi tema kita memang tahun ini harus menang. Saudara, apapun yang terjadi, saudara harus menang. Itu kerinduan Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dan kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa menang karena iman itu kita punya dasar, saudara. Kita harus punya dasar sebagai anak Tuhan. Kekristenan kita ini sedang diuji hari ini, ya, sedang diuji karena situasi pandemi ini. Sering saya katakan pandemi ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Bagi orang yang suka di dalam ibadah pertemuan seperti ini, pandemi ini tidak menyenangkan, saudara. Ya, tidak menyenangkan. Enak ketemu langsung ibadah seperti ini. Ya, memang ini yang dirindukan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sedang dalam keadaan memberi peringatan kepada kita, sehingga kita nggak bisa ibadah seperti ini. Dan kalau ibadah seperti ini pasti dibatasi, saudaraku, dengan protokol kesehatan atau prokes sekarang istilahnya, ya. Bukan orkes tapi prokes, protokol kesehatan, ya. Saudaraku dikasihi Tuhan, bagi mereka kekristenannya atau imannya yang sedang setengah-setengah, bilangnya apa? Kebenaran karena gereja. Minggu bisa dulu, ya kan? Minggu bisa jalan-jalan kemana? Yang selama ini hari Minggu itu kita tidak bisa kemana-mana. Waktu kita hanya untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, mari kita pertegas lagi iman kita pada pagi hari ini. Sebab iman ini yang membawa kemenangan hidup, saudaraku. Ayat dasar kita pakai dalam Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Ada satu peristiwa di mana Tuhan menegur jemaat Efesus, yang di dalamnya ternyata banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Padahal pertumbuhan jemaat Efesus ini sungguh luar biasa. Tetapi Tuhan menegur, dan pada ayat yang terakhir di dalam Wahyu 2 ayat ke-7 itu, mari kita baca 2-3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Perhatikan baik-baik, barang siapa menang. Jadi kalau saudara dan saya itu menang, dia akan kuberi makan. Saudara dan saya diberi makan oleh Tuhan
dari sebuah pohon yang namanya pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Padahal kita tahu di dalam perjanjian lama bagaimana manusia sampai tiba di kaki kita. Betul saudara? Di dalam perjanjian lama itu mengarahkan kita bagaimana kita bisa sampai duduk di kaki kita ini. Artinya keberadaan kita sekarang di bumi ini. Itu kan saudara ingat peristiwa di mana Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden atau Taman Firdaus ini, dan kemudian bertemu dengan pohon yang namanya pohon kehidupan. Dan kemudian Tuhan bilang apa? Jangan sekali-kali kau petik, apalagi dimakan. Dan apa yang terjadi? Sekalinya dipetik dan dimakan, maka saudara tiba di kaki kita ini dan beribadah seperti ini. Ya, paham saudara ini? Harusnya kita tidak makan nasi kotaknya kaki kita hari ini, betul? Ya. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, harusnya dia dipelihara di Taman Firdaus, dan harusnya kita dipelihara Tuhan sampai hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, inilah ketetapan yang sudah terjadi, bahwa Tuhan sudah memegang perjanjiannya dan manusia tidak pernah kembali di Taman Firdaus. Harusnya hari ini kita tidak seperti itu. Harusnya saudara juga tidak menderita yang namanya pandemi COVID. Harusnya saudara yang pria ini tidak bersusah payah membanting tulang untuk keluarga. Dan harusnya ibu-ibu tidak mengalami kesakitan dalam melahirkan. Itu firman saudara. Tapi ini yang terjadi. Tetapi kenapa Wahyu 2:7 ini mengatakan barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Saudara, artinya Tuhan mau membawa posisi saudara yang sudah jatuh, yang sudah terkoyak di dalam dosa, untuk dikembalikan di dalam posisinya yang direncanakan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi posisi kita ini dirindukan tentu kembali di dalam posisi semula. Tetapi tidak mudah sekarang hari ini, saudara. Tidak semudah Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Kita bersusah payah di dunia ini, dan bersusah payah juga untuk memelihara iman yang sudah kita yakin, yaitu percaya di dalam namanya, sebab dia adalah jalan dan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu menangnya kita itu ada goalnya, yaitu Wahyu 2:7. Kalau selama ini saya katakan keluarga pemenang, pribadi yang menang, goalnya kemana? Goalnya ya di sini. Tuhan merindukan posisi saudara berada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara tidak perlu repot-repot bersusah payah. Tuhan yang memelihara hidup. Seperti bangsa Israel berputar di padang gurun selama berapa tahun saudara? 40 tahun. Tapi mereka tidak bersusah payah. Tuhan memelihara mereka selama 40 tahun. Pernah saya khotbahkan kepada saudara beberapa waktu yang lalu, bahwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian jumlahnya kurang lebih 2 juta. 2 juta. Dari yang manula, nenek-nenek, kakek-kakek, sampai bayi, sampai ibu hamil, sampai orang sakit, tua dan muda, sampai membawa ternak mereka. Bayangkan 40 tahun mereka bergerak di padang gurun. Kalau hari ini yang datang kurang lebih 50 orang dan disiapkan nasi kotak misalkan 50 kotak, kita perlu persiapan, kita perlu memelihara. Bayangkan kalau itu terjadi, orang 2 juta berjalan di padang gurun, tidak ada air atau tidak ada mata air di setiap perjalanan mereka, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Tidak ada orang jual garam, tidak ada orang jual es teh, tidak ada jual sego pecel, tetapi semuanya itu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan. Yang dirindukan Tuhan seperti itulah umatnya nanti.
supaya Wahyu 2:7 itu Tuhan akan memberi makan kita di dalam pohon kehidupan itu. Dia rindu memelihara saudara dan saya langsung. Amin. Kalau hari ini kan memelihara tidak langsung, saya katakan. Kenapa? Karena saudara harus berjeril lagi, mendapatkan berkatnya dulu. Setelah itu diolah, mendapatkan rupiah, diolah beli beras, dimasak nasi, lalu dimakan. Kita memerlukan proses ini, saudara. Tetapi ingat, 40 tahun bangsa ini tidak sempat masak. Pagi dilihat tinggal diambil, maka bisa dimakan. Ada tiang awan dan tiang api. Panas gurun pasir bisa mencapai 50-60 derajat. Tetapi mereka tidak butuh AC, saudara. Sebab ada tiang awan yang menunggu. Ada tiang api yang membuat mereka hangat di kedinginan gurun pasir. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan rindu yang seperti ini. Dia rindu kepada anaknya untuk dikasih. Tetapi ingat, harus yang menang yang seperti ini. Saya rindu, saudara tidak ada yang terlambat untuk menang. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Setelah kita tahu bahwa posisi Taman Firdaus itu adalah posisi di mana di dalam perjanjian lama telah ditinggalkan. Tetapi harapan kita hari ini, kenapa kita berlomba-lomba untuk menang di dalam iman, supaya tujuan kita ada di dalam kasih Tuhan yang mula-mula, yaitu Taman Firdaus yang akan datang. Di mana itu? Di surganya Tuhan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu dasarnya seperti ini, setelah kita tahu bahwa tujuan kita menjadi orang Kristen bukan sekedar Kristen beribadah, berdoa, selesai. Tidak, saudara. Tetapi ada harga yang saudara harus bayar. Ada sesuatu yang dikorbankan supaya kita dinyatakan Tuhan, hai engkau pemenang, masuk di dalam Taman Firdaus. Bagi yang tidak menang, kemana kira-kira, saudara? Bagi yang tidak menang, kemana kira-kira? Yang tidak menang ketinggalan, saudara. Yang tidak menang ada di neraka. Dan ini tidak menyenangkan, saudara. Ya, kabar ini tidak menyenangkan kalau seperti itu. Tetapi kita yakini iman kita harus membawa kita kepada kemenangan. Yang pertama yang harus dibayar, kita harus bekerja keras. Iman itu harus dikerjakan dalam perbuatan. Iman itu satu keyakinan, tetapi keyakinan itu harus dikerjakan. Saya rasa ini sudah sering disampaikan oleh siapapun, bahkan firman Tuhan sudah menyatakannya. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Iman harus dikerjakan dan iman itu harus dinyatakan. Sebelum dikerjakan harus jelas, ya. Sudah ketemu? Yohanes 6 ayat 27. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab apa? Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan. Jadi ini kaitannya di dalam Wahyu 2:7. Bagaimana kita ternyata kalau sudah punya iman, Tuhan meminta kepada saudara apa? Bekerjalah. Bekerja di sini luas. Apa yang kita kerjakan? Bukan kita kerjakan sekedar kita ikut perusahaan, bukan kita kerjakan kita punya usaha, bukan saja kita kerjakan karena kita dipercaya oleh orang, bukan itu saja. Yang dimaksud bekerjalah itu engkau mau melangkah dengan imanmu dinyatakan dalam perbuatan. Sebab apa? Sebab yang dikatakan di dalam firman Yohanes 6 ini ternyata menyatakan kalau iman itu harus dikerjakan, maka saudara sepertinya seolah-olah diminta Tuhan untuk berat.
Ya, diminta untuk sengsara. Ya, bekerja itu adalah sesuatu yang tidak mudah ternyata. Banyak orang bekerja ikut perusahaan, banyak orang bekerja karena usaha, banyak orang bekerja karena PDW, ngerti saudara ya? Wis pokoknya aku bekerja ini itu, enggak apa-apa, itu baik. Tetapi saat bekerja untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan, ini yang sulit kadang-kala saudara. Ya, kalau kita bekerja di sekuler, di dunia ini, kita susahnya kalau kita nggak dapat pekerjaan saja. Tapi kalau sudah dapat pekerjaan, selesai, terjawab sudah. Sama dengan orang usaha, kalau usahanya berjalan lancar, nggak masalah sudah, jalan terus. Tetapi yang dimaksud Tuhan ini adalah kerjakan yang ada di dalam Tuhan yang bagian hidupmu. Kerjakanlah keselamatan itu, bahasa yang lain. Apa itu? Engkau diminta Tuhan untuk bekerja itu berarti meyakini firman Tuhan itu dan kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kalau misalkan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati rumah tanggaku, berkati juga pelayanan. Barangkali seperti itu doa kita. Tetapi yang pertama, saudara hanya berdoa saja tanpa melakukan sesuatu. Berkati pekerjaanku, tetapi di pekerjaan kita ogah-ogahan. Di dalam pekerjaan kita mengabaikan tanggung jawab kita. Di dalam pekerjaan ternyata kita membuat sulit rekan kerja kita. Kita membuat langkah yang salah di dalam perusahaan kita. Itu berarti iman kita yang meminta Tuhan untuk memberkati pekerjaan kita gak ketemu, saudara. Kita minta rumah tangga kita diberkati, Tuhan berkati rumah tanggaku supaya aku dan istriku, supaya aku dan suamiku baik-baik saja. Tetapi setelah berdoa amin, nanti kopi ini kok gak omong, nah kopi ini di gulon teh ini duwe weker. Barusan berdoa, Tuhan berkatilah rumah tanggaku. Selesai amin, delok kopi gak ono ngamuk, saudara. Saya mau tanya, bisa gak kita mengerjakan yang seperti ini? Yang begini ini yang repot, saudara. Yang begini ini yang sulit sebenarnya. Tuhan berkati anak cucuku, berkati studi anak-anakku, berkati pekerjaan anakku, misalkan begitu. Bagus kan saudara? Ya. Tetapi saat kita melihat anak kita jauh dari Tuhan dan kita tidak menegur, apa arti ucapan kita? Paham saudara? Ya. Jadi bekerjalah itu artinya apa yang saudara rindukan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kerjakan dalam hidupmu. Mungkin kalau kita membuat orang lain disukakan, kita bisa. Mungkin pimpinan kita, mungkin rekan kerja kita, mungkin tetangga kita bisa membuat mereka nyaman. Tetapi untuk Tuhan kita susah. Maka saudaraku, kita tidak perlu jauh-jauh melihat orang lain, melihat diri kita dan keluarga kita. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Saudara memberi nasihat suami dan istri, memberi nasihat anak, memberi nasihat kepada cucu, itu bagian daripada iman kita yang dikerjakan. Saudara memberkati tempat kerja saudara, yang di sini yang ikut perusahaan, ya. Ada siapa di sini? Guru, Welly, ya. Nah ini Pak Rio. Nah, saya mau tanya, waktu masuk sing dipikir mlebu pintu gerbangnya pabrik saudara, perusahaan saudara apa? Waduh, tak jadi saya. Waduh, pekerjaan. Waduh, parkirnya kok sampai waduh ketika. Waduh, jaminan. Apa itu? Atau saudara taruh motor saudara atau kendaraan saudara parkir, saudara berkati dulu tempat saudara. Pernah saudara? Halo? Ya. Makanya kadang-kadang hal-hal yang kecil terlewat. Kalau perlu, saudara di tempat parkir itu jangan
temboknya parkiran tidak apa-apa, dalam nama Tuhan Yesus kau berkati perusahaanku. Kalau gitu itu sudah bekerja untuk sesuatu yang nanti sudah, ya. Berkati koki kita, ya. Jadi kalau saudara mau datang ke tempat ini, kita tahu bahwa ini resto, bukan tempat ibadah sebenarnya, betul saudara? Bawa dalam doa. Beberapa hari sebelumnya, bawa dalam doa, supaya tempat ini juga boleh menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Jadi kita harus bekerja dan kerjakan itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya saudara nyatakan di dalam doa saudara benar-benar nyata di dalam saudara lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, jadi ada harga yang dibayar. Rotok repot sidik saudaraku, ya. Tanggung jawab kita ini ternyata berat di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau menang, ya saudara. Jadi apa yang kita doakan dinyatakan, ya. Yang kedua adalah berani melawan tekanan hidup. Siapa di sini yang tidak tertekan hidupnya angkat tangan? Yang hidupnya tidak tertekan, bebas merdeka, gak gue masalah belas, tidak ada tekanan. Hari ini, sumpah kabeh. Wah, saya ketemu dengan jemaat yang penuh dengan tekanan, ya. Berarti saudara penuh dengan tekanan hari ini. Berarti benar tekanan ini, ya. Benar kita ibadah ini. Karena saudara dan saya termasuk orang yang banyak tekanan, ya. Dan harus kita lawan itu tekanan itu, saudara. Bukan kita lawan dengan frontal, bukan kita lawan dengan cara-cara dunia. Kok aku support terus ya, apa masalahnya? Tiba bukan masalah jatuh cinta, saudara, bagian enggak. Tapi kalau yang tua jatuh kalau yang masih muda, tekanannya itu kan jatuh cinta. Yang tua kan awal dewi selewat. Ya Bu ya? Ya. Kita kena tekanan namanya jatuh. Podo gambar aku. Yo podo. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ternyata tanpa kita sadar, kita itu ngeri dengan namanya jatuh tempo. Kalau dulu ngerinya jatuh cinta nggak dapet, itu kan ngeri, saudara. Tapi sekarang lebih ngeri lagi kalau jatuh tempo. Bolak-balik kalender Raja Wali di Teloi ya. Ini tanggung biru bisa. Tahu-tahu awal bulan, tahu-tahu harus bayar tagihan-tagihan listrik, banyu dan segala macam. Ya kan saudara? Tahu-tahu akhir bulan, tahu-tahu awal bulan lagi. Seperti itulah roda kehidupan kita, saudara. Ya, mari iman itu saudara punya. Iman itu modal saudara. Saya nggak memberi saudara modal dalam bentuk rupiah. Rupiah itu hanya sebagai alat. Tetapi Tuhan mau ada iman di dalam hidup kita untuk mengatasi tekanan itu. Tekanan karena pandemi seperti ini, pabrik banyak yang kolek, perusahaan banyak yang kolek, ada tekanan di sana. Tetapi mari kita belajar, saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Ternyata kita punya musuh bersama. Apa kaitannya dengan jatuh tempo? Kaitan dengan jatuh tempo adalah firman Tuhan ini jelas. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Yuk kita baca 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran. Jadi ini musuh bersama. Khawatir kalau jatuh tempo tidak bisa bayar. Ini kan khawatir bersama sebenarnya. Takut kalau pas jatuh tempo masalahnya tidak selesai. Takut kalau jatuh tempo ternyata kita tidak mampu menyelesaikannya. Saudara dikasih Tuhan, kita baca lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, bukan kepada Pak Gembala, bukan kepada Bapak Saudara, Ibu Saudara, tetapi kepada Bapa yang di sorga. Lanjut, sebab Ia
yang memelihara kamu. Siapa yang memelihara saudara? Tuhan kita, Bapak kita yang punya rencana kita kalau menang, Dialah yang memelihara kita lewat pohon kehidupan. Lanjut, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Tonggoku, rekan kerjaku, supervisorku, bojoku. Tidak, saudara. Kekhawatiranmu tinggi dan bojomu ngamuk. Ada nggak di sini? Wakil, ya kan? Saudara dikasih Tuhan, lanjut lagi. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Koncomu akeh, bolone akeh, sak donya. Betul? Satu dunia ini sama dengan kita. Hidup di dalam tekanan, hidup di dalam jatuh tempo. Ya, saudara, bayar sekolah jatuh tempo, bayar listrik jatuh tempo. Saudaraku dikasih Tuhan, bayar kreditan sepeda motor jatuh tempo. Saudaraku ingat, ternyata masalah perhubungan manusia, firman Tuhan ini tegas mengatakan bahwa itu semua adalah khawatir. Saudara, kita jadi stres itu karena apa sih? Khawatir. Kita jadi tidak bisa sukacita karena apa? Khawatir. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan, gak usah khawatir, serahkanlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dengan kata lain, iman itu wajib dinyatakan. Dinyatakan dalam apa? Sikap hidup kita. Loh, apa saya tidak pernah khawatir? Sering, saudaraku. Saya sering khawatir. Tapi begitu khawatir, kita harus ingat kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya khawatir itu diperlukan buat saudara dan saya. Kenapa? Supaya saudara selalu ingat sama Tuhan. Iya kan? Bener kan? Kalau nggak diberi khawatir, saudara lupa terus, ditabrak terus firman Tuhan. Tapi karena kita diberikan pergumulan, kita khawatir, maka firman itu akan keluar di dalam pikiran kita. Oh iya, ada firman. Ingat Tuhan, saudara. Maka iman itu dinyatakan di dalam perbuatan kita. Kalau saya melihat anak saya kuliah 2 saja, orang tua mana nggak khawatir, saudara? Betul nggak? Tiap bulan harus bayar. Kalau itu saya tidak terlalu khawatir. Loh, kenapa? Karena SD negeri Gedung Turi. Ngerti, saudara? Gak ono SPP, gak bayar, gratis, puji Tuhan. Iku sing gremeng kadang-kadang. Wis digratis sampai Tuhan itu sing gremeng kan. Begitu sampai SMA selesai, kuliah. Nah, ini ditanggung oleh pribadi keluarga masing-masing. Di dalam iman kita inilah kita wajib mendeklarasikan, menyatakan, jangan ragu jadi anak Tuhan, percaya jadi anak Tuhan, diperhitungkan oleh orang sekitar saudara. Amin. Satu RT ada 1-2 orang anak Tuhan. Saya yakin mereka memperhitungkan saudara. Ya, jadilah iman kita itu dideklarasikan. Di RW saya di Gedung Permen, tiap minggu sudah sekitar 4 bulan ini, pokoknya zamannya COVID ini, saudara. Tiap minggu jam 6 pagi mulai ada penyemprotan keliling. Yang dipakai adalah mobil pickup saya, yang dipakai genset saya, yang dipakai adalah alat tembak semprot saya, bensin saya, dan itu sudah berbulan-bulan. Saudara tahu, iman kekristenan harus deklarasikan. Orang Kedung Turi Permeta, oh itu mobilnya Pak Romi,
Bukan nama saya yang hebat, saudara. Amin. Tapi Tuhan saya juga ikut hebat di mana mereka. Amin. Dulu tadi orang Kristen itu jelas, ya. Oke, kita selesaikan. Dari 3 hal yang kita tahu hari ini, tujuan akhir Tuhan adalah apa? Tuhan fokus untuk melihat status iman saudara. Kalau saudara pegang HP, gak ada pesan yang baru, apa yang saudara lakukan? Geser, lihat statusnya teman, betul? Oh, gak ada pesan didelok mana, apalagi kita nungguin, ngantri. Nomornya masih 20, nomor kita 30. Sik ngenteni wong 30. Apa yang saudara kerjakan? Pasti buka HP. Gak ono sing pesan sudah dibuka semua, larinya kemana? Lihat statusnya teman, betul? Statusnya lagi flu kabar bener. Wah, itu kancaku loro. Pasang status. Wah, dingin. Oh, kancaku lagi di terawas. Ya. Terus kemarin ono gambar sepeda motor difoto di bengkel. Kancaku nebel ban. Ini kan status-status yang ada, saudara. Mengupdate status. Dan ada orang yang suka mengupdate status juga. Dan ada orang yang suka melihat status. Betul apa betul, saudara? Saya ini tipe yang terakhir. Hanya suka melihat status. Gak tahu gawe status. Aku gak tahu caranya sampai saya ini WA ini kok iso moro-moro status ini ya kok. Wong iku senenge status dino, aku gak iso. Coba pulang dari sini ada yang ngajari saya, ini apa sih cara WA statusnya, ya kan? Mulai besok nanti dilihat, oh Pak Roy statusnya saya ini, ya kan? Saya beri. Dan ini terjadi di pemandangan Tuhan. Tuhan tidak terlalu canggih melihat hari ini. Tuhan sudah canggih sejak dahulu kala, amin? Tuhan itu selalu mengupdate status saudara setiap hari, setiap detik. Imanmu ada di mana, dia melihat statusnya. Gak perlu gadget Tuhan, sebab Tuhan sudah melihat hati saudara. Amin. Dia tiap detik mengupdate saudara. Apakah engkau dalam posisi menyenangkan hati Tuhan? Apakah engkau dalam posisi melukai hati Tuhan? Tuhan mengupdate saudara tiap detik, tiap tarikan nafas. Ini adalah nafas yang Tuhan berikan kepada saudara. Sebab nafas ini dihembuskan saat engkau diciptakan. Nafas yang kita terima ini adalah nafasnya Tuhan. Sehingga Tuhan mau mengupdate kapanpun saudaraku. Dia begitu detail melihat saudara. Makanya saat engkau punya iman dalam keadaan yang lemah, cepat diupdate untuk dibangkitkan lagi iman. Supaya statusmu tetap menuju yang namanya pohon kehidupan. Supaya goal saudara di wahyu tadi nyata dalam hidup saudara. Loh, kok tahu bagaimana caranya? Mazmur 139 ayat 2 sampai 3. Gak percaya saudara, ada Tuhan itu bilang apa? Oh saudara aja lihat statusnya teman senang. Lah kok mana Tuhan? Ada ayat keluar? Ada. Belum zaman digital loh ini. Mazmur mengatakan di 139 ayat 2 sampai 3. Yuk kita baca 2, 3. Engkau berbuka. Mazmur 139 ayat 2 sampai 3. Gara-gara Tuhan update status saudara sudah korwati. Walah, gimana Tuhan update statusku ya? Tak pikir koncoku tuh update status. Loh, salah saudara. Ya, Tuhan lebih canggih daripada yang saudara kira. Sudah ketemu? Mazmur 139. Apa saya yang salah ya? Betul ya? Engkau mengetahui itu ya awalnya ya? Oke, kita mulai 2, 3. Engkau mengetahui kalau apa? Aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku. Dari mana? Dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku apa? Berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau. Waduh, kalau yang baca status bukan hanya temenmu, ternyata yang baca status adalah Tuhan. Ya boleh ini saudara. Terus nanti Kristen apa orang? Halo? Lanjut apa tidak? Bukan kafir saudara ya. Ya.
Saudaraku, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, paham betul apa yang saudara kerjakan. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, bukan telepati, bukan gendam ini saudara, ya, bukan hipnotis, bukan. Tetapi Tuhan itu mengerti saudara dari jauh. Jauh artinya apa? Posisi kita di kaki kita, posisi Tuhan ada di mana? Di tempat saudara. Dari sana dia tahu saudara. Dari sana dia tahu pikiranmu. Dari sana dia tahu hatimu. Dari sana dikatakan engkau memeriksa aku. Saudara, kalau saudara ketemu teman lama tidak ketemu, langsung pertanyaan interogasi pasti keluar. Betul saudara? Ya apa kabar? Apa Dindi? Pasti langsung interogasi ke polisi. Ya. Anakmu kira, bener gak saudara? Bojomu endi? Terus koyo pertanyaan interogasi itu. Seolah-olah kita memeriksa. Betul saudara? Kamu kerja apa? Terus pokoknya kabeh ditakok kalau ketemu kanca sing gak tahu ketemu. Betul saudara? Kalau Tuhan memeriksa saudara, itu detail seperti seorang dokter memeriksa penyakit saudara. Paham? Dia bertanya keluhan saudara, saudara sampaikan. Dia memeriksa saudara dari ujung kepala sampai telapak kaki. Tidak ada yang kelewatan, sebab Tuhan yang memeriksa, mengupdate saudara, status saudara seperti apa? Apakah statusmu sedang jalan-jalan di terawas? Apakah kau sedang berbaring geledak di tempat tidur? Apakah kau sudah tambah lebay? Tuhan mengupdate status. Nah, saudara, kalau tahu seperti itu, jaga imanmu. Dengan iman, kau pasti yang terakhir. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Ya, supaya kita tahu di dalam Wahyu 2 ayat ke-7 Tuhan katakan bahwa Dia akan memberikan satu pelayanan yang baik kepada saudara. Dia rindu memelihara saudara di taman Firdaus. Dan di Roma 1 ayat 17 kita baca 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari mana? Iman. Bukan bertolak dari status HP-mu, tetapi bertolak dari iman. Dan kemudian apa? Memimpin kepada iman, mengarahkan, memimpin. Seperti ada tertulis, apa saudara? Orang benar akan hidup oleh iman. Hari ini, kalau engkau mau hidup di dunia selamat, di surga kau selamat, pelihara iman. Dan itu adalah kemenangan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga atas segala kemurahan-Mu. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu Kau telah nyatakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memimpin kami, dan kami akan mendeklarasikan iman kami. Kami akan perbuat iman kami di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya.